Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Advent yang keempat. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kutipan ini mengisahkan Yusuf yang sedang dalam kegalauan karena ternyata Maria tunangannya sudah mengandung sebelum mereka hidup bersama sebagai suami istri. Pertunangan Yusuf dan Maria ini sudah resmi dan sudah diketahui oleh banyak orang. Seluruh kampung sanak saudara sudah tahu bahwa Maria adalah tunangan Yusuf. Namun demikian, ternyata Yusuf mendapati Maria mengandung sebelum hidup bersama dengannya. Dikatakan bahwa Yusuf yang tulus ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Mengapa harus diam-diam? Karena pada zaman itu orang yang sudah bertunangan dianggap sudah sebagai suami istri. Dan kalau salah satu kemudian ganti pasangan, akan menjadi buah bibir seluruh desa, akan menjadi pergunjingan yang tidak sedap. Nah, dalam hal ini apalagi yang mengandung adalah Maria. Jadi Maria akan berada di pihak yang salah karena ternyata Maria lebih mencintai orang lain daripada Yusuf. Maria nanti pasti akan dikucilkan dan diejek dan direndahkan oleh banyak orang. Keluarga Maria pun akan mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Maka Yusuf mau pergi diam-diam. Dia mau menceraikan Maria, mungkin dengan berkata kepada 1-2 orang saja sebagai saksi. Lalu dia akan pergi. Namun rencana Yusuf ini kemudian batal. Karena dalam mimpi dia mendapatkan penjelasan dari malaikat bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu berasal dari Allah sendiri. Tentu saja apa yang diterima oleh Yusuf ini tidak mudah untuk dipahami. Namun Yusuf adalah seorang yang beriman, seorang yang tulus, seorang yang mempunyai hati terbuka terhadap berbagai macam kemungkinan, termasuk hal yang tidak masuk akal atau yang bagi dia mustahil. Oleh karena itu, di sini kita bisa belajar 2 hal dari kualitas Yusuf sebagai pribadi. Pertama, Yusuf percaya, Yusuf yakin bahwa Allah bisa melakukan sesuatu
di luar nalar manusia. Namun Allah menggunakan cara yang manusiawi. Nah, kalau Yosef tidak membuka hati untuk kemungkinan seperti itu, dia pasti akan meninggalkan Maria. Namun rupanya iman Yosef mengatakan bahwa Allah jauh lebih besar, lebih hebat, lebih berkuasa daripada dirinya. Allah bisa mengerjakan apa saja dengan kuasanya. Dan dalam hal ini Yosef pun boleh dikatakan kagum dengan cara Allah. Karena meskipun Allah bisa melakukan sesuatu di luar nalar manusia, tapi hasil akhirnya tetap memakai proses manusiawi. Maria mengandung dari kuasa Allah, bukan dari laki-laki. Ini kehebatan Yosef. Dia mau melihat hal yang mungkin bagi dirinya tidak bisa dimengerti. Namun Yosef mau menerima. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari Yosef adalah membiarkan yang ilahi melaksanakan karya dan rencananya. Mempersilahkan Allah melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Di sini Yosef berpartner dengan Allah. Yosef menyediakan diri bekerja sama dengan Allah. Yosef tidak campur tangan. Yosef tidak mengubah atau mengatur-atur Allah. Tapi Yosef mau membiarkan Allah melaksanakan rencananya dan dia melayani kehendak Allah itu. Sekali lagi di sini kita menemukan kualitas seorang Yosef. Tentu saja kualitas kepribadian dan imannya. Dia percaya bahwa Allah tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk untuk manusia. Sebaliknya, rencana Allah selalu baik. Maka Yosef bersedia untuk membantu Allah mewujudkan rencana itu. Yosef bersedia bekerja sama dengan Allah, menjalani seluruh proses, meskipun dia sendiri tidak 100% mengerti. Belajar dari Yosef. Menjelang perayaan Natal ini, kita semua diajak untuk masuk ke dalam diri kita dan bercermin dari Yosef. Apakah saya sungguh memberi kesempatan kepada Allah untuk berkarya dalam hidup saya dan menggunakan saya sebagai sarana karya penyelamatannya? Beranikah saya membiarkan Allah menuntun langkah-langkah saya meskipun saya tidak 100% memahami atau mengerti rencana itu?
Inilah yang dialami oleh Yosef. Kita bisa membayangkan kalau Yosef kemudian mengumumkan perceraian dengan Maria atau meninggalkan Maria, maka rencana karya penyelamatan Allah itu akan menjadi kacau balau, gak karu-karuan. Namun kita hari ini berjumpa dengan Yosef, seorang pria yang tulus, yang beriman, yang percaya kepada kebaikan Allah. Dia siap bekerja sama dengan Allah agar rencana Allah terjadi. Marilah menjelang perayaan Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan, kita buka hati kita sambil mempersilahkan Allah untuk masuk ke dalamnya. Kita persilahkan Allah lahir juga di dalam diri kita dan membimbing kita ke jalannya. Meskipun mungkin kita tidak sepenuhnya mengerti, namun kita harus percaya bahwa Allah tidak akan mencelakakan kita. Allah akan menuntun kita kepada kehidupan yang memberikan harapan untuk tumbuh dan berkembang lebih baik. Semoga kita semua mempunyai pengharapan itu, sehingga setelah Allah hadir, lahir di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, kita berani melangkah maju ke tahun yang baru. Di sana Tuhan akan menunjukkan apa yang baik yang harus kita lakukan. Selamat menyambut dan merayakan hari Natal. Semoga Tuhan yang lahir menuntun kita kepada hidup yang baru. Amin.